Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan isi tentang jurnal kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Gapriski. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, konsep pengembangan produk, dan juga jenis inovasi. Kita ketahui persaingan dalam dunia bisnis untuk memasuki dan mempertahankan pangsa pasar saat ini sudah semakin ketat. Dan ketatnya persaingan dapat kita lihat dari berbagai macam ragam produk yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produsen untuk mempertahankan eksistensinya di dalam dunia bisnis. Selain itu, adanya produk baru yang dikeluarkan produsen menambahkan laba perusahaan dan juga mendapatkan citra perusahaan yang bagus untuk perusahaan. Sebagai contoh, salah satu produk yang sering digunakan terus-menerus oleh konsumen yaitu produk pasta gigi. Di Indonesia kini sudah tidak asing lagi dengan produk pasta gigi merek Pepsodent yang sudah lama digunakan oleh lapisan masyarakat. Pasta gigi merek Pepsodent ini berkembang dengan sangat cepat dan pesat karena tidak hanya menawarkan produk pasta gigi saja, namun juga menawarkan obat kumur dengan berbagai varian, juga menawarkan sikat gigi. Untuk mendukung pengurangan sampah plastik di Indonesia, Pepsodent mengeluarkan jenis sikat gigi baru yaitu natural bambu toothbrush untuk mendukung gerakan go green. Industri pasta gigi di Indonesia terbilang cukup besar karena tidak dapat dipungkiri bahwa pasta gigi juga menjadi salah satu produk yang permintaannya meningkat. Dengan ini penulis mengangkat judul Strategi Pengembangan Produk terhadap keputusan pembelian pasta gigi merek Pepsodent. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pengembangan produk dalam suatu usaha adalah strategi yang dipakai guna menarik minat konsumen sehingga konsumen memutuskan membeli produk tersebut. Lalu ada konsep pengembangan produk. Apa sih pengembangan produk itu? Pengembangan produk adalah strategi yang mencari kenaikan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasa saat ini. Pengembangan produk biasanya memerlukan pengeluaran untuk kegiatan penelitian dengan pengembangan yang besar. Dalam melaksanakan pengembangan produk dan inovasi, ada beberapa model yang bisa digunakan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan juga memerlukan penerapan atau tahapan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan proses pengembangan inovasi produk tersebut. Inovasi sangat penting dalam pengembangan produk sebagaimana mestinya. Inovasi adalah gagasan dari sebuah ide yang terdapat pada pemikiran setiap orang yang digunakan untuk menciptakan atau membuat sebuah karya baru seperti produk atau jasa yang baru. Adapun jenis-jenis inovasi yaitu inovasi produk, inovasi marketing, inovasi proses, inovasi teknikal, dan inovasi administrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Ada tahap-tahap pengembangan produk baru. Program pengembangan produk baru yang dilakukan oleh perusahaan pada dasarnya adalah untuk mencapai sasaran yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Untuk mencapai hal itu, perusahaan tentu harus mengikuti langkah-langkah dan pengembangan produk ini secara sistematis. Terdapat 7 tahapan proses pengembangan produk, meliputi yang pertama itu adalah menentukan gagasan produk. Pengembangan produk ini dimulai dengan cara pencarian gagasan bagi produk. Para manajer puncak ini harus mendefinisikan produk dan pasar yang mana sih yang ingin mereka tuju dan ingin ditekankan dalam menyatakan tujuan produk baru tersebut. Kemudian langkah yang kedua itu merupakan penyaringan. Tahapan ini dirancang untuk menghilangkan gagasan yang tidak diperlukan. Jadi itu kita tuh memfilter gagasan mana sih yang memang tepat dan akan digunakan dalam pengembangan produk dalam perusahaan itu. Kemudian yang tidak diperlukan itu sudah dihilangkan saja gitu, daripada memang benar-benar tidak dibutuhkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pengujian konsep. Setelah melewati tahapan penyaringan itu, maka dilanjutkan dengan membuat konsep dan dilanjutkan dengan pengembangan konsep produk tersebut. Pada dasarnya, konsumen tidak membeli gagasan dari suatu produk, melainkan konsep dari produk itu dari beberapa konsep
dari produk yang ada, kemudian dilakukan pengujian yang pada akhirnya dipilih konsep produk yang benar-benar paling tepat. Nah, kemudian selanjutnya ada analisis bisnis. Setelah mengumpulkan opini konsumen, ada pun cara mengevaluasi usulan dengan cara membuat suatu perkiraan tentang tingkat penjualan, biaya, produksi, dan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan sasaran perusahaan. Analisis bisnis suatu selalu berubah-ubah dalam melakukan perbaikan. Jika didapatkan informasi yang baru, maka perkiraan yang dibuat akan semakin mendekati kebenaran. Pengembangan prototipe. Bagian teknik atau riset dan pengembangan akan membuat prototipe. Bagian prototipe ini dapat menjadi sangat mahal karena seringkali memerlukan peralatan dan pengembangan produk yang ekstensif. Kemudian ada pengujian produk dan uji pemasaran. Dengan menggunakan hal-hal yang diberikan dari prototipe, perusahaan menjalankan produksi yang terbatas. Kemudian perusahaan dapat menguji produk tersebut untuk melihat apakah produknya memenuhi persyaratan kinerja. Jika iya, maka produknya akan dijual pada daerah yang terbatas karena kampanye, promosi, dan saluran distribusi harus ditetapkan untuk uji pasar dan menjadi sangat mahal. Kemudian yang terakhir itu ada komersialisasi. Komersialisasi ini dilakukan secara bertahap yang bertujuan untuk menyebarkan produk tersebut ke daerah yang semakin luas, mencegah ketegangan yang semestinya tidak perlu terjadi pada kemampuan produksi awal. Sebaiknya keterlambatan dalam komersialisasi yang dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan lain untuk mengeluarkan produk saingannya. Selanjutnya ada permasalahan dalam pengembangan. Sekitar tahun 1920-an, Pepsodent menyebar di seluruh Indonesia bahkan di negara lainnya dan meningkat sampai dengan sekarang. Peningkatan jumlah industri menunjukkan bahwa adanya persaingan ketat dan banyak pesaing baru. Persaingan yang ketat menyebabkan pasar menjadi terbagi-bagi. Perusahaan harus mengarahkan produk baru ke segmen pasar yang lebih baik, dan hal itu berarti penjualan dan laba yang lebih tinggi untuk tiap produk. Persaingan pasar yang ketat membuat orang berpikir bagaimana cara untuk mempunyai kelebihan dalam produknya dan cara untuk bisa menang dalam persaingan yang ketat ini. Dari sini maka timbul pikiran untuk menghasilkan produk yang bisa diunggulkan dan memaksa orang untuk berinovasi dan mengembangkan produknya, menurut Reni tahun 2010. Kemampuan untuk berkembang dan beradaptasi sangat penting untuk kelangsungan perusahaan. Ketika dalam mengembangkan produk berhasil, maka pesaing akan lebih cepat untuk meniru pengembangan produk yang baru. Perusahaan dituntut untuk dapat mengembangkan produknya secara cepat. Jika perusahaan lambat dalam mengembangkan produknya, maka perusahaan berada di pihak yang tidak memiliki keunggulan. Perusahaan harus bisa beradaptasi dan berkembang untuk bisa bertahan dan terus berjalan. Bisnis tetap akan berjalan dengan pengetahuan bahwa pasti ada pesaing dan dari produknya tersebut. Melihat pentingnya inovasi dan pengembangan produk, maka perusahaan Pepsodent ini akan diteliti bagaimana cara perusahaan melakukan pengembangan produk dan inovasi, serta menelusuri sejauh mana perusahaan melakukan proses pengembangan produk dan inovasi tersebut. Maka perusahaan akan diteliti dengan alur pemikiran bahwa perusahaan akan diteliti inovasi dan pengembangan produknya. Lalu kemudian meneliti tahap apa saja yang dilalui oleh perusahaan tersebut dan apa yang dilakukan perusahaan pada tiap tahap yang ada. Kemudian selanjutnya ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif, menurut Sumarwan tahun 2004. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh para konsumen ini melalui 5 tahap, yaitu yang pertama, pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Jelas bahwa proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu. Namun, para konsumen tidak selalu melewati seluruh 5 urutan tahapan ketika membeli produk. Mereka bisa melewati atau membalik beberapa tahap menurut Coulter dan Keller 2019. Dalam tahap evaluasi, konsumen memberi ataupun membentuk preferensi antara merek dalam kumpulan pilihan.
Konsumen juga meningkatkan dan membentuk stigma dengan maksud untuk membeli suatu produk yang disukai. Rumusan masalah bagaimana pengembangan produk dalam keputusan pembelian konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan bisa mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kerangka berpikir, Pepsodent memerlukan produk baru untuk mempertahankan suatu bisnisnya melalui inovasi baru. Inovasi baru tersebut lalu dikembangkan melalui tahap-tahap pengembangan produk. Tahap-tahap pengembangan produk tersebut adalah lahirnya gagasan, pengujian konsep, penyaringan ide, pengembangan produknya, dan lain-lain. Metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian adalah lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Bandar Lampung, terutama di rumah masing-masing penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 11 sampai 14 April 2020. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian adalah 8 responden atau konsumen. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 5 responden atau konsumen. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan simple random sampling. Studi pengumpulan data, yaitu wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan suatu masalah yang harus diteliti dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Yang kedua, melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, catatan, majalah, koran, dan lain-lain. Jenis dan sumber data. Jenis data yang dilakukan oleh penelitian yaitu kualitatif. Kualitatif adalah dari hasil jawaban atau pendapat responden, kemudian ditarik kesimpulan. Sumber data terbagi menjadi dua, sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dengan tujuan penelitian tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, di mana penulis mencari tahu dari beberapa responden yang berkaitan dengan masalah penelitian. Baik, di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan gambaran umum perusahaan. Pepsodent merupakan salah satu merek pasta gigi yang dikeluarkan Unilever dan merupakan merek pasta gigi tertua di Indonesia. Produk pasta gigi merek Pepsodent ini diluncurkan di Inggris pada dekade 1920-an dan menyebar ke negeri-negeri penjajahan termasuk Indonesia. Produk tidak hanya mengeluarkan pasta gigi saja. Semakin ke sini perkembangan produk yang dilakukan oleh Pepsodent semakin banyak dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Produk yang tersedia saat ini yaitu pasta gigi baik untuk dewasa dan anak-anak, obat kumur dan sikat gigi. Harga yang ditawarkan oleh Pepsodent sangat terjangkau dan sangat beragam. Tidak hanya untuk pasta gigi merek Pepsodent ini mudah didapatkan di mana saja, mulai dari warung kecil sampai supermarket yang cukup besar. Pepsodent mampu mempertahankan posisinya sebagai top brand award. Pepsodent bertahan di posisi pertama dan menjadi salah satu top brand pasta gigi yang banyak diminati oleh masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri juga persentase dari tahun ke tahun tersebut menurun yang dikarenakan tingkat persaingan yang semakin ketat. Hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari metode wawancara dan sampel yang diambil secara random, diketahui bahwa kebanyakan ibu rumah tangga dan masyarakat menggunakan pasta gigi merek Pepsodent ini berdasarkan kebiasaan secara turun-temurun. Artinya digunakan sejak dahulu oleh keluarga dalam selera keluarga. Dalam selera pasta gigi merek Pepsodent ini diminati karena rasa segar dan pedas atau mint yang sesuai dengan selera orang Indonesia.
Tidak hanya itu pun, dengan banyaknya variasi dari produk Pepsodent membuat konsumen menjadi tahu bagaimana inovasi yang terus dikembangkan oleh Pepsodent juga membawa dampak baik bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan sekitar. Pembahasan yaitu pengaruh strategi pengembangan produk terhadap keputusan konsumen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa konsumen penggunaan produk, penulis mendapatkan hasil bahwa pengembangan produk merupakan pertimbangan utama dalam keputusan pembelian ataupun berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Karena konsumen atau pelanggan membutuhkan produk yang baik dan berkualitas serta variasi dalam menjalankan proses produksinya. Oleh karena itu, variabel pengembangan produk merupakan prioritas utama yang harus ditingkatkan agar keputusan pembelian pelanggan bisa meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pepsodent terus berkembang dengan mengeluarkan produk-produknya yang baru. Tak hanya mengembangkan produk pada pasta gigi saja, tetapi juga pada obat kumur dan sikat gigi. Hal ini berpengaruh pada kebutuhan dan keinginan konsumen secara tidak langsung. Dengan hal ini membuktikan bahwa hasil yang diperoleh tentang pengembangan produk terhadap keputusan pembelian sesuai dengan persentase pasta gigi merek Pepsodent yang menjadi top brand Indonesia pertama. Pada dasarnya, pengembangan produk dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengembangkan pangsa pasar, reputasi perusahaan, serta menarik minat konsumen. Pengembangan produk yang baik dapat mengarah pada peningkatan pangsa pasar, produktivitas, dan penghematan biaya. Pengembangan produk juga berarti penurunan kerusakan produk Pepsodent dan memberi arahan pada konsumen mengenai sumber produk tersebut, kualitas produk, kelebihan produk, dan melindungi konsumen maupun produsen dari pesaing yang berusaha memberikan produk-produk yang tanpa lebih bervariasi. Jadi kesimpulannya yaitu pengembangan produk merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan pangsa pasarnya dan juga mempertahankan perusahaannya atas pesaing-pesaing yang gencar melakukan inovasi-inovasi baru terhadap produk. Inovasi merupakan gagasan atau ide yang ada di benak seseorang guna menghasilkan karya atau produk baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Keputusan pembelian merupakan hak yang ada pada setiap konsumen guna menentukan produk atau jasa yang ingin digunakan dan berdampak baik pada diri konsumen tersebut. Keputusan pembeli tak lepas juga dari benak konsumen tentang manfaat produk yang akan menjadi pertimbangan konsumen saat membelinya. Dalam keputusan pembelian, konsumen melihat apakah produk tersebut benar-benar memiliki manfaat juga berkualitas jika digunakan dalam jangka waktu panjang. Perkembangan produk yang dilakukan perusahaan juga menjadi salah satu alasan konsumen untuk membeli karena seperti yang dikatakan di atas bahwa manfaat yang ditawarkan dalam pengembangan produk berpengaruh dalam benak konsumen. Baik, selanjutnya kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Vicky. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah jurnalnya sudah selesai? Jurnal yang kami kerjakan sudah selesai. Yang kedua, rencana submit di jurnal mana? Kami submit di Jurnal Universitas Perkembangan Veteran Jakarta. Yang ketiga, sudah registrasi dan sudah kontak editor. Kami sudah registrasi dan kami juga sudah mengontak editornya, Pak. Yang keempat, kapan jurnal tersebut
Kapan jurnal tersebut terbit dan apakah masih ada kuotanya? Jurnal terbit pada bulan Juni dan masih ada kuotanya, Pak. Yang kelima, apakah sudah disubmit? Jurnal kami sudah disubmit, Pak. Baik, kami sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Vicky. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.